Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis kebijakan Penmas. Kebijakan dipakai sebagai istilah yang diterjemahkan dari kata polisi. Polisi sendiri secara etimologis diambil dari bahasa Yunani Sanskerta dan Latin. Akar kata polisi dalam bahasa Yunani adalah polis, berarti negara kota, sedang bahasa Sanskerta pur berarti kota. Pertengahan kata polisi menunjukkan kepada perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Dan adapun analisis kebijakan menurut William N. Dunn ada 4 hal yang terkandung, yaitu yang pertama, analisis kebijakan dimaknai sebagai ilmu sosial yang bisa diimplementasikan ataupun diterapkan. Yang kedua, analisis kebijakan menghasilkan dan memberdayagunakan informasi. Artinya mengumpulkan, mengolah, dan mendayagunakan data menjadi masukan bagi para pengambil keputusan. Yang ketiga, analisis kebijakan menggunakan metode inquiry dan argumentasi, di mana di sini argumentasi berganda, di mana penggunaan jenis, metode, dan teknik analisis kebijakan seperti metode deskriptif, preskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Dan ada yang keempat ialah analisis kebijakan sebagai proses pengambilan keputusan bersifat politis sebagai suatu upaya pendayagunaan dan pemaksimalan peran informasi dalam konteks proses penetapan kebijakan. Menurut pendidikan Arif Rahman menyatakan kebijakan pendidikan merupakan keputusan untuk pedoman bertindak baik bersifat simpel maupun rumit, umum serta khusus, di mana di sini kita diputuskan harus memiliki sifat yang baik itu sifat yang rumit, baik sifat yang simpel maupun sifat yang umum ataupun khusus. Kenapa kita di sini dikhususkan untuk memiliki sifat itu? Karena sederhana dirumuskan dengan proses politik disertai tindakan program di rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan keseluruhan tahapan proses dilanjutkan hasil perumusan strategi pendidikan yang dijabarkan visi misi. Dan menurut Suyahman menjelaskan, analisis kebijakan pendidikan merupakan prosedur yang menghasilkan informasi kondisi pendidikan, menggunakan data sebagai masukan bagi perumusan alternatif kebijakan pengambilan keputusan bersifat politis dalam upaya memecahkan masalah pendidikan tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, saya Nurasana. Di sini saya akan menyajikan suatu materi, yaitu pendekatan analisis kebijakan pendidikan. Pendekatan analisis kebijakan pendidikan itu terbagi dua. Yang pertama adalah pendekatan deskriptif dan yang kedua adalah pendekatan normatif. Pertama saya akan membahas mengenai pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ialah pendekatan yang digunakan untuk menyajikan suatu informasi apa adanya. Jadi ketika kita melakukan penelitian di suatu permasalahan, secara otomatis kita akan meluangkan apa yang kita dapat di lapangan tersebut, apa yang kita analisis tersebut. Jadi dengan menggunakan pendekatan ini, kita itu tidak memaparkan atau menyajikan informasi-informasi yang belum tentu apa adanya, yang belum tentu terjadi. Jadi ketika kita sudah menggunakan pendekatan deskriptif, secara otomatis kita menyajikan informasi tersebut secara aktual, secara benar, secara apa adanya, seperti apa yang terjadi di lapangan tersebut, apa yang terjadi di dalam permasalahan tersebut, kita luangkan di dalam pendekatan deskriptif tersebut. Dan yang kedua itu adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini sebenarnya ialah pendekatan yang digunakan untuk membantu
mengambil suatu keputusan ataupun gagasan dalam suatu permasalahan tersebut. Sehingga ketika kita telah melakukan penganalisisan suatu permasalahan, kita melakukan pendekatan normatif ini. Yang mana dalam pendekatan normatif ini, kita memikirkan kembali apa sebenarnya yang terjadi di suatu permasalahan tersebut, sehingga ketika kita memikirkannya dan melakukan pendekatan normatif, timbullah suatu gagasan yang dapat diluangkan dalam menyajikan suatu informasi tersebut. Jadi intinya pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif itu sama-sama berkesinambungan, karena ketika kita melakukan pendekatan deskriptif, yang mana pendekatan deskriptif itu untuk menyajikan informasi apa adanya, selanjutnya kita menggunakan pendekatan normatif, yaitu untuk mengambil gagasan inti pokok yang kita dapat di suatu menganalisis suatu permasalahan. Jadi akan timbullah suatu informasi yang nyata yang dapat disimpulkan menjadi kesinambungan dan dalam menganalisis suatu permasalahan tersebut. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu mengenai analisis permasalahan pendidikan masyarakat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu analisis. Dalam tim revisi Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, ditemukan definisi analisis sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang berupa karangan atau perbuatan, guna mengetahui kondisi faktualnya atau sebab akibat atau duduk perkaranya. Nah, yang kedua, penguraian suatu pokok atas berbagai telaah atas bagian itu sendiri atau hubungan antar unit untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh. Nah, Kuet 1988 mengemukakan analisis sebagai sebuah proses yang terdiri dari pertama, formulation, yaitu formulasi sebagai klarifikasi dan pembatas masalah serta penentuan tujuan. Dan yang kedua ada search. Search merupakan identifikasi, merancang, dan menyaring alternatif. Nah, yang ketiga ada forecasting, yang dimana forecasting adalah peramalan, meramalkan lingkungan atau operasional masa depan konteks. Nah, dan yang keempat ada modeling, yaitu pemodelan adalah membangun dan menggunakan model untuk menentukan dampak. Dan yang kelima ada evaluation atau mengevaluasi, yang dimana membandingkan dan meranking alternatif. Nah, berikutnya pengertian analisis masalah. Analisis masalah merupakan kemampuan untuk mengenal elemen-elemen situasi dalam permasalahan dan memahami komponen mana saja yang kritis. Kemampuan untuk mengenal aktivitas kritis yang dilakukan agar dapat mengurutkan kerusakan proses-proses aktivitas tersebut. Nah, dalam bidang kehidupan seseorang pasti ada beberapa masalah yang timbul, baik itu karena kesalahan yang diperbuat di waktu yang lalu atau bahkan karena kesalahan yang bukan dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisis suatu situasi atau masalah yang ada untuk menemukan cara yang terbaik dalam masalah-masalah atau problem solving. Nah, permasalahan pendidikan di Indonesia memang belum optimal. Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan yang belum saling mendukung satu sama lain. Setiap unsur dalam sistem pendidikan saling berkaitan dan berpengaruh. Kelemahan dari satu unsur dalam sistem tersebut akan mempengaruhi seluruh sistem pendidikan itu. Nah, unsur-unsur sistem pendidikan yaitu tujuan pendidikan, peserta pendidik, jenjang pendidikan, kurikulum, dan fasilitas pendidikan. Salah satu unsur dari sistem tersebut yaitu guru dan pelaksana. Menyediakan guru-guru yang berkompeten memang sulit. Guru sebagai pendidik dituntut memenuhi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru diantaranya yaitu kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. Nah,
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pendidik harus memiliki prinsip profesionalisme, yaitu profesi guru merupakan profesi yang mendasarkan bakat, minat, panggilan jiwa. Guru berkomitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baik, saya akan melanjutkan materi itu mengenai masalah pendidikan nasional. Masalah pendidikan nasional itu terbagi 5. Antaranya nomor 1 itu rendahnya komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu mengenai mutu pendidikan yang ada di Indonesia sekarang. Seperti yang kita ketahui, masyarakat atau pendidik sangat kurang dalam dunia pendidikan. Kayak pemerintah kurang memperhatikan guru-guru yang profesional, kurang memberikan guru-guru yang profesional. Jadi dalam artian itu pemerintah kayak rendah memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga murid-murid atau masyarakat sekarang itu melek akan baca tulis, berhitung, dan segala macam. Yang kedua, kekeliruan filosofis. Kekeliruan yang dimaksud di sini itu kekeliruan oleh masyarakat, yaitu kayak apa pendidikan, apa mutu pendidikan, dan produk pendidikan. Pemaknaan kepada pendidik adalah proses bantuan kepada masyarakat untuk menuju lebih dewasa. Persepsi seperti itu melahirkan sikap memperlakukan organisme yang memerlukan bantuan, seperti misalnya dia ini maksudnya kekeliruan filosofis ini seperti objek pendidikan gurunya itu yang tidak memadai, yang gurunya kurang mengerti akan 3, lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik pengajar, dan lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik atau guru. Itu seperti dilihat dari beberapa indikator, kayak guru-guru itu kurang profesional dalam mengajar mahasiswa atau siswanya, seperti guru yang asal mengasih tugas tetapi tidak menjelaskan apa yang akan dikerjakan atau menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas tersebut. Terus supaya menjadi guru yang profesional itu kita harus mengadakan kayak latihan-latihan, penataan, atau ajang proyek yang lainnya. Yang keempat yaitu manajemen pendidikan bersifat sentralistik, strukturalistik, dan biokratik. Yang kelima yaitu sistem pembelajaran bersifat paternistik, arismatik, miliaristik, monolog. Dan pembelajaran seperti ini guru sangat menentukan siswa pasif atau kreatif, yang artinya itu kayak guru dapat membedakan apakah siswa ini dalam belajar itu dia banyak berpikir atau berkreatif gitu untuk mengembangkan ilmunya atau mengembangkan yang ada di dalam pikirannya, sehingga murid ini dapat lebih kompeten dalam pembelajaran atau kompeten dalam bidang yang digelutinya. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan demi permasalahan pendidikan di Indonesia dituai tiap tahunnya. Permasalahan pun muncul mulai dari aras input, proses, sampai output. Ketiga aras ini sejatinya saling terkait satu sama lain. Input mempengaruhi berkelanjutan ke proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Seterusnya output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau masuk ke dalam dunia kerja.
di mana teori ini mulai dipraktekkan. Permasalahan umum yang terjadi pada arus input yaitu penerimaan siswa baru di sekolah. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya berfokus pada peningkatan kualitas seseorang, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia sudah menjadi hal yang prestisius bagi beberapa kalangan. Seberapapun besarnya biaya pendidikan yang dibebankan pihak sekolah atas nama gengsi dan harapan akan gelar kesarjanaan yang dapat meroketkan martabat keluarga akan dikeluarkan, namun bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, persoalan masuk sekolah bukan melulu tentang gengsi, melainkan mampu atau tidaknya. Bahkan sudah menjadi pemandangan wajar tiap tahun ajaran baru Perum pengadaian penerimaan gadaian perhiasan dari orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya. Penerimaan siswa baru di sekolah negeri seharusnya membebaskan biaya bagi calon orang tua murid. Namun, prakteknya banyak ditemukan pungutan liar dengan alasan uang titipan agar si anak dapat masuk sekolah yang diinginkan. Permasalahan pada proses pembelajaran tak kalah kompleks dengan upaya memasukkan anak ke sekolah. Usaha untuk bisa memasukkan anak ke sekolah unggul kadang tidak dibarengi dengan pemberian motivasi yang positif bagi si anak. Anak seharusnya diberikan gambaran mengenai apa yang ingin ia capai, bukan memberi gambaran apa yang ingin orang tuanya capai. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.